Jadi selamat datang di responsi online responsi online pertama kita ya berarti ini. Nah, sekarang tuh kita bakal belajar embedded system dulu nih. Apa aja yang bakal kita pelajarin tuh ada pertama logic gate, terus ada yang Karnaugh map sama konversi yang heksadesimal, biner dan desimal itu. Nah, masuk ke gugup nih gue anjir. Gue mau tanya dulu nih ke kalian, kira-kira kalau dari yang logic gate ada yang kalian masih belum paham nggak? Supaya kita langsung bahas ke situnya aja gitu. Halo? Atau mau bahas dari awal? Ganti yang lain deh kayaknya. Oh, udah pada ngerti ya? Ya bagi saya sih, saya nggak tahu yang lain. Waduh. Dari logic gate boleh. Oke. Ya udah. Oke. Ini teori skip aja lah ya. Mungkin gue bakal nge-review dikit aja kali ya logic gate. Karena oh ya, kalian juga bisa ngelihat ini sih. Kita bikin kayak video gitu di YouTube. Kalian bisa cari di YouTube-nya Hinti Binus Bandung. Ada video embedded sama mobile OP juga di situ. Nah, di sini pertama kan logic gate itu ada banyak ya. Ada logic gate yang OR. Itu artinya berarti kalau ada input, kalau misalnya salah satu inputnya dia nilainya 1, input biner, maka dia hasil si outputnya pasti 1 gitu kan. Kalian udah tahu juga lah ya. Yang N berarti harus dua-duanya kan, dan tuh. Nih kayak misalnya input A dia 0, input B-nya 0, dia outputnya kan 0 kan. Kalau 01, 0 juga. 11 jadi 1. Kalau yang OR itu dia di sini gini lah ya. Terus ada juga yang ini logical gate yang not, dia tuh menegasikan si inputnya jadi outputnya tuh. Jadi kalau misalnya inputnya dia 0, dikasih logic gate not ini, dia outputnya jadi 1 gitu. Dan sebaliknya. Terus ada XOR. Kalau XOR dia mirip-mirip sama OR. Cuman kalau OR kan kalau dia inputnya dua-duanya sama-sama 1, kayak misalnya input A 1 B 1, hasil keluarannya kan 1 juga. Kalau XOR tuh enggak. Kalau dia yang A-nya 1 B-nya 1, hasilnya 0 gitu kan. Kayak misalnya gitu. Terus ada NaN. NaN tuh berarti dia N tapi dinegasiin. Jadi kebalikannya N lah. Kalau misalnya N mah yang dua-duanya inputnya 1, hasilnya 1, di sini yang dua-duanya inputnya 1, hasilnya 0, sisanya 1. Terus juga ada yang ada juga NOR. NOR juga sama, berarti dia kebalikannya si OR ini. Terus ada lagi. Nah, kalau inputnya lebih dari 1, kalian udah tahu juga ya caranya ya. Jadi dikerjain dulu 2 inputan, baru dikerjain lagi sama inputan berikutnya gitu kan. Nah, terus di sini ada identitas boolean algebra. Kayak misalnya ini sebenarnya penting sih buat ini, cuman udah pernah kita bahas juga kan ya di semester 1 ya.
Jadi gue cuma bakal sekilas aja ngejelasin kayak misalnya ini kalau misalnya A di OR sama 0, hasilnya pasti A lagi si variabel itu sendiri. Kalau di N sama input 1, hasilnya si variabel itu juga sendiri kan. Slide-nya nanti di-share nggak? Nanti ya slide-nya bakal kita share di akhir kayaknya, kalau udah beres. Oke. Terus ada, ya ini maksudnya gambaran dari si Boolean algebra law itu kalau misalnya dijadiin logical gate. Next ada law-law-nya lagi. Nah, terus mungkin langsung masuk ke pembahasan soalnya aja dulu kali ya. Kita santai-santai dulu aja lah. Kalau screen gua ini kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan ya? Kayak misalnya, nah ini kalau buat truth table dari si logic gate ini ada 4 inputan. Nah, cara ngecek truth table-nya tuh kalian udah bisa kan ya? Kayak misalnya kalau misalnya ada berapa input, caranya kalian tahu oh truth table kalian udah lengkap atau belum itu pakai ini sih 2 pangkat n. N-nya tuh inputnya. Jadi misalnya kalau di sini ada A, B, C, D nih, berarti ada 4 input kan. Berarti truth table kalian tuh harus ada 2 pangkat 4 berapa? 16. Harus ada 16 baris gitu kan. Karena nanti pasti pas UTS dimintanya lengkap sih. Ntar gue mungkin contohin aja kali ya dikit. Cara bikinnya udah tahu kan? Apa masih kurang paham? Tapi ini loh, kalian bikin truth table juga nggak bisa asal bikin gitu sebenarnya. Jadi misalnya ini kan ada A nih. Gue bikin contoh lah ya. Terus ini ada outputnya. Kan pertama kan pasti 0, 0, 0, 0. Kalian nggak bisa seenaknya. Nggak tahu ya. Gue sih diajarinnya dia nggak bisa misalnya ini 1 dulu, 0, 0, 0 gini nggak. Jadi kita pakai yang namanya penjumlahan biner, jumlahin dari belakang gitu kan. Jadi di sini ya. Oh, belum muncul ya? Ini gue kalau gambar-gambar nggak muncul emang di kalian. Screen-nya masih yang PowerPoint. Masih yang PowerPoint. Oh, masih yang PowerPoint. Oh, ya. Oke, thank you. Lupa ganti gue. Nah, ini udah. Aman. Sudahkah? Aman? Oke. Jadi misalnya kalau 4 tadi ya udah balik lagi dari yang soal yang ini kan. Di sini tuh dia si bikin truth table-nya tuh nggak bisa ngasal masukin gitu. Si satunya nggak bisa misalnya dari 000 jadi tiba-tiba 100 gitu kan. Harus ngurut pakai penjumlahan biner. Ya sebenarnya biar rapi aja sih. Nggak tahu ya. Jadi misalnya habis ini kan ditambahin 1 nih belakangnya nih. Ganti dah. Nanti bakal diajarin juga sih penjumlahan biner kalau kalian masih belum paham. Jadi di sini tuh 0, 0, yang kedua tuh 0, 1 gitu kan. Terus yang ketiganya 0, 0. Ini kan kalau ditambahin 1 tuh kan dia jadi 0 lagi tuh.
1, 0, minus sini. Ya gitulah. Sampai ke nanti bikinnya sampai 2 pangkat N. N-nya tuh si inputannya ini jumlahnya berapa. Jadi kalau misalnya ada 4 berarti 2 pangkat 4, 16 ya. Jadi kalian harus bikin truth table-nya sampai 16 baris yang lengkap. Kalau yang lengkap, gitu kan. Kalau misalnya kayak, ini kan gue nyontohin aja ya. Ntar kalian cobain sendiri, gue soal latihannya gue kita bakal share juga. Jadi misalnya gini nih. Misalnya inputnya 0000. Kan. Ini kan A sama B kan dia di N. Logic gate-nya. Tapi dia ada negasinya nih, ada not-nya. Berarti kalau misalnya dia 00, N-nya kan hasilnya 0 ya. Tapi di not tuh berarti jadi 1 nih. Ini jadi 1. Yang ini juga 1 kan. Terus mereka disambungin lagi jadi sama N. NAND lah, not N. Berarti 1 harusnya 1 jadi 0 kan. Si outputnya berarti 0. Terus kalau yang ini paham lah ya kalian logic gate. Biar kita lanjut ke materi berikutnya nih. Kalian boleh cobain juga nih soalnya yang nomor 2 kali ya. Yang lebih gampang. Mungkin. Cobain dulu 5 menit kali ya. Cukup. Nah ya kalau misalnya kalian ada yang mau nanya, misalnya bingung atau apa, boleh di chat aja atau open mic aja sih. Lebih gampang sih sebenarnya open mic. Gue buka chatnya susah sih. Cuy. Soal nomor 2 tadi dijawab. Oh iya, kalian cobain aja dulu, coba nomor 2. Bisa nggak si Kevin? Atau mau yang nomor 1? Karena dia ada 16 kan ini. Kalian coba bikin itu. Wih, gila. Ini yang nomor 2 ya? Vin? Ya. Coba bahas bareng-bareng lagi ya. Ini gue hapus aja kali ya. Susah juga ngegambar di sini, cuy. Ini outputnya. Berarti ini kan 000. 000 tuh dia jadinya
Gimana? Ini kan dinegasi. Ini 1, ini 0, 1 di N 0. Terus ini 0. Jadi 0 ya, bener ya? Jadi 0. Terus, nggak bisa dihapus aja. Terus misalnya yang 001 berarti kan. 001 dia hasilnya jadi 1, jadi 0. Ini tetap 0. 1. Karena ini gate-nya OR berarti dia 1 ya. Benar. Terus 0, 1, 0. Susah juga gambarnya. 0, 1, 0. Satu. Nah, 011 1 juga ya berarti ya. 1 juga. Nah, ini gue ada mau kasih tahu aja sih sebenarnya yang gampangnya ya. Kalau misalnya dia bentuknya kayak gini, ini kan gate terakhirnya OR kan. Berarti dari salah satu si inputnya aja kalau ada yang 1 tuh sebenarnya bisa dicek dia langsung 1 gitu kan si outputnya. Jadi gampangnya kalau misalnya si Z-nya 1 juga nih, ini kan 1, dia langsung tuh ke sini. Ya berarti ini 1 gitu kan. Biar ya sebenarnya caranya agak-agak nyeleneh, cuman bisa mempersingkat waktu gitu loh. Terus ya sisanya kalian bisa coba sendiri lagi lah ya. Terus mungkin kalau yang algebra law ada kesulitan nggak kalian atau gimana bikinnya? Kesulitan di mananya tuh? Kalau boleh tahu. Ini mah tinggal ini sih sebenarnya ya. Jadi dicontohin boleh. Jadi karena kita online ya, kalian tinggal lihat dari ininya aja sebenarnya, dari si law yang ada di internet aja, jadi nggak usah diapalin gitu kan. Ini gue ganti share screen lagi aja ya. Jadi screen-nya dah. Ini udah ganti ke PPT belum? Udah. Udah ya. Nah, kayak misalnya ini kan ada identitasnya kan, kayak komplement, terus mungkin ada yang komutatif, distributif gininya kan. Kalau misalnya kayak yang ini nih, misalnya gue contohin nomor 1 deh ya, nomor 1. Ini kan dia kelihatan banyak gini kayak bingung kan, kayak apa sih banyak banget itu, malas banget kerjainnya. Jadi sebenarnya gampang. Jadi kayak misalnya ini nih A B C D aksen sama AB aksen CD gitu kan. Tambah bla 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 bla. Cari dulu yang kita cari dulu yang ada ininya hukumnya. Bisa pakai apa aja gitu hukumnya. Misalnya di sini kan hukum identitas semua ya, jadi nggak mungkin dipakai dulu lah. Nah, kayak misalnya di yang sini nih ada yang kayak yang mana nih? Ada yang ini nih, misalnya kan distributif. Dia kan ini ada ABCD. Kita kerjain dulu 2 sama ini nih.
Ini kan si AB-nya sama yang ini sama-sama di aksen kan, di negasi kan. Kita bisa dong kalau gitu kita keluarin gini AB kayak penjumlahan matematika biasa aja. AB dikali ya kan? Sorry. AB kali CD plus CD aksen gitu kan. Nah, ini plus bla 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 yang belakangnya gitu kan. Nah, terus balik lagi kita ke yang PPT. Kita lihat ke hukum yang ini. Kalau misalnya si A ditambah A aksen, itu kan hasilnya satu kan. Selalu always equal satu. Berarti bisa aja kita di sininya langsung aja coret gitu kan. Kan ini negasi sama nggak negasinya kan. Jadi satu kan. Nah, berarti di sini sekarang kita punya AB plus aksen B, C aksen D. CD aksen plus bla 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 gitu kan lanjutannya ini. Nah, terus karena masih banyak yang bisa disederhanain, kita cari lagi yang ada mirip-mirip kayak gini juga nih. Guys. Jadi misalnya ini kan tadi 2 udah nih disederhanain. Nanti mungkin bisa disederhanain lagi, cuman kita coba ke yang lain dulu dah. Misalnya yang ini kan dia sama-sama juga nih. Aksen B sama aksen B nih. Berarti dia bisa kita bikin format gini juga kan. Ini gue hapus aja ya atasnya ya. Nah, kalau gitu hasilnya apa? Kalau Nah, semuanya disederhanain kan berarti semuanya hilang. iya, karena di sini tuh dia mintanya dibuktikan kan, buktikan persamaan berikut. Berarti dia minta sampai hasilnya 1. Bisa nggak gitu kita buktiin? 1. Yes. Sampai Y sama dengan 1. Artinya kan true kan. Nah, tadi kan ini kita udah dapat AB ya, kita simpan dulu deh. Sini, AB. Sini kita udah dapat AB nih. Nah, terus yang ini aksen B kali C aksen D plus C D aksen ya kan. Ini kan sama juga nih, C aksen sama C saling negasi kan. Terus D sama D aksen dia saling negasi juga kan. Berarti ini jadi 1 lah ya, bisa dijadiin 1 kan sama. Berarti kita udah dapat nih 1. Kita udah dapat juga berarti A aksen B. Ya kan? Fokus lagi. Banyak banget ya titik-titiknya. Sampai sini dulu paham nggak? Mungkin. Atau ada yang kurang jelas gitu? Masih aman ya? Masih aman. Nah, terus kita lanjut lagi ke yang ini kan tadi udah sampai sini nih. Satu-satu aja kita. Kalau misalnya udah nggak ada ya kita balik lagi dari awal sampai akhir. Nanti kita cari lagi yang sama-samanya gitu kan. Nah, terus sekarang yang ini. Ini dia ada AB C aksen D sama ABCD kan. Berarti kita bisa keluarin si AB-nya karena dia ini. Kita bisa jadiin gini. CD aksen plus CD. Ya kan? Ini juga sama nih. Mereka saling negasi kan kayak ini hukum yang ini komplement. Jadi 1 kan. Sini jadi 1. Berarti di sini kita dapat AB. Kan? Di sini kita dapat AB.
Terus udah, kita next lagi. Nah, yang ini masih bisa kan? Ini masih bisa juga nih. Oh, ya. Nah, yang ini tuh dia kita coba keluarin A sama B aksennya. Kan ini sama-sama nih, A sama B aksen juga nih. Terus sama CD, C aksen D, plus C, D aksen. Nah, dia kan sama ini juga ya, bisa dicoret juga. Nah, terus berarti kita dapat AB aksen. Nah, sampai sini, ini kan masih belum terbukti. Berarti masih bisa kita sederhanain. Coba. Coba menurut kalian cara nyederhanainnya lagi gimana? Coba. Ada yang mungkin mau bantu jawab? Ini tuh jadi hasil sisa teh cuma B doang. Hah? Apanya teh? Sisa jika Sisanya? ya itu jika disederhanain lagi kan bukannya sisa cuma tinggal B doang ya. Kenapa tuh? Harusnya kan, nah kita coba bisa dibuktikan nggak kalau misalnya sisanya B doang berarti tidak terbukti kan? Nah sekarang coba yang lu bisa dapat B doang kayak gimana coba, Vin? Kita kerjain bareng-bareng nih. Cari yang paling sederhana aja, yang paling berlawanan. Setelah itu ketemu di sisanya. Berarti kita cari yang perlawanannya dulu kan? Kayak misalnya ini nih ada B aksen sama ada B gitu kan? Terus cara kita ngilanginnya gimana nih? Ya AB absen kan ketemu AB biasa bukannya langsung hilang kan? Maka tinggal sisa A absen sama itu AB biasa. Ini bisa langsung hilang kan? Nah karena ya kayak yang di ini ya, yang di law ini juga bisa diputar-putar sama aja kan? Jadi sama aja kayak misalnya ini sama ini, ya maksudnya bisa langsung dihilangin lah karena ini plus semua kan. Nah terus ini ada A aksen B sama A B aksen kan? Dia saling berlawanan juga kan ya. Jadi bisa hilang juga. Satu. Ya kan? Kayaknya tulis ulang aja deh, Ji. Tulis Dirapihin ulang lagi. aja ya? Tulis ulang Iya. aja ya? Jadi biar gampang ya. Tadi kita dapatnya apa aja? AB aksen plus A aksen B plus AB aksen, ya kan? Nah, ini tuh bisa kita ubah-ubah sih posisinya gitu biar gampang di kitanya aja. Jadi kalau misalnya tadi kan kata Kevin AB aksen sama AB berlawanan ya. Ya kan? AB aksen. Nah, ini sama gue dicobain ini aja, cobain diubah-ubah dulu posisinya gitu kan, biar enak. Terus A aksen B tambah lagi A B aksen, ya kan? Nah, terus kita lihat lagi kan di sini yang berlawanan tuh hasilnya 1 kan. Jadi ini 2. Hasilnya bisa jadi 1 kan. Bisa jadi 1. Terus yang ini juga bisa jadi 1. Karena kan A aksen berlawanan sama A kan. B aksen B sama B aksen juga berlawanan kan. Jadi 1 juga. Berarti si Y-nya itu sama dengan 1. Gitu. Nah, ini 1 ini bukan artinya 1 tambah 1 ya di sini, tapi kan 1 plus itu kan dia OR ya. 1 sama 1 kalau di OR kan 1 hasilnya. Jadi ini bukan 2, bukan.
Beda sama matematika. Jadi berarti yang nomor 1 terbukti gitu. Kalau jawabannya 0 berarti ya coba jawabannya 0 sudah terbukti ya. Begitu. Ada yang masih belum paham nggak mungkin? Atau gimana? Hasil akhirnya tuh sampai mentok aja. Iya, sampai mentok aja kan, sampai yang paling sederhana gitu. Bisa jadi karena kayak misalnya yang nomor 3 ini kan dia cuma disuruh nyederhanain kan, yang nomor 3 ini. Kayak cobain deh nomor 3. Itu rada-rada susah sih kalau kata gue. Kalian cobain dulu aja nomor 2 sama 3-nya. Mungkin kalau misalnya ada kesulitan, baru gue bisa bantu bahas bareng kita. Kalau sederhanakan persamaan ini nggak bisa pindah ruas juga ya sebenarnya. Jadi kayak misalnya ya ini mau pindah sini nggak bisa, tetap harus di yang salah satunya. Kalau ada suruh buktikan juga gitu. Untuk soal dan PPT ya bakal kita share, cuman kalau untuk soalnya ya kita nggak ada ini sih. Kita bahas dulu aja gitu, kita nggak ada kunci jawabannya yang di-share gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kesusahan atau gimana, boleh tanya sekarang aja gitu langsung di chat atau boleh open mic atau gimana gitu. Open video juga boleh. Kita ngomong pakai bahasa tangan gitu kan. Gimana nih? Coba kalian cobain dulu nomor 3-nya deh. Yang sederhana kan ini. Itu maksudnya gimana sama dengan itu XYZ? Jadi si ruas yang sebelah sini itu hasilnya sama kayak yang ruas sebelah sini. Jadi X plus Y plus Z. Harus sama atau enggak sama? Harus sama. Jadi kalau soal pembuktian tuh kalian disuruh ngebuktiin apa yang di ruas kiri sama yang di ruas kanan itu sama. Yes. Nah, tujuannya di situ kalian ngebuktiin gitu.
Kalau misalnya memang pas kebenaran soalnya nggak bisa dibuktiin, ya tulis tidak terbukti. Kalau misalnya ternyata ruas kirinya sama ruas kanannya sama, kalian tulis terbukti gitu. Pakai aturan-aturan di yang aljabar boolean tadi. Betul. Oh iya, sama nanti kita di akhir bakal ada form absensi juga, jadi ya absensinya buat di akhir. Garing banget gue. Ya guys, dicoba dulu nomor 3 nih. Ini kalau misalnya kalian butuh ininya ya, si lausnya mungkin. Atau malah butuh lihat soalnya. Oh, soal aja. Gue izin minum dulu bentar ya. Coba kalian kerjain dulu deh sampai semenit lagi kali ya. 1 sampai 1:50, habis itu kita lanjut bahas lagi. Nih, Kevin. Oh ya. Kalau yang mau jawab boleh. Yang lain gitu misalnya. Oh, dia ngerjain yang nomor 2 juga. Mantap. Nah, ya udah. Sekalian bahas nomor 2-nya aja lah ya. Karena udah dikerjain juga. Terima kasih yang sudah ngerjain. Jadi nomor 2 nih, kayak tadi dikelompokin dulu yang samanya nih.
B-nya AB plus AB kan. Tadi AB plus C plus B aksen C. Dan 1. Di sini ini B-nya dia bisa keluar kan. Jadi aksen plus A. Dimana si aksen plus A-nya ini dia kan jadi 1 nih. Ini gue coret maksudnya bukan hilang ya, tapi maksudnya jadi 1 gitu. Jadi ini kan B1 kan. B kali 1 tetap B kan. Jadi gak gue tulis lagi gitu loh. Terus yang ini juga C-nya, C-nya lagi. B aksennya, kita keluarin. C aksen, terus C. 1 nih, sama dengan 1 ya. Ini juga jadi B plus B aksen kan. Ntar gue tulis ulang deh. Jadi kan sampai B plus B aksen ya. B plus B aksen. Sama dengan 1. Nah ini B plus B aksen itu bukan jadi strip atau jadi abis, tapi jadi 1 karena lihat lagi di sini kan yang komplement law nih, A tambah A aksen sama dengan 1 kan, berarti ya di sini B plus B aksennya jadi 1 gitu, 1 sama dengan 1. Berarti yang nomor 2 tuh dia terbukti. Nah kalau yang nomor 3 nih, yang nomor 3-nya tadi gue coba bikin itu jadinya gini sama gue ditukar-tukar dulu nih posisinya nih. Dia jadi Y plus X Y aksen plus X aksen Z. Ini anggap aja Z lah ya. Nah, dengan X plus Y plus Z kan. Terus di sini gue pakai aturan yang ini nih, yang distributive law, yang A plus B kali C itu bisa jadi A plus B dikali A plus C. Nah, berarti kalau misalnya Y plus X Y aksen bisa jadi sini ya lanjutnya, bisa jadi Y plus X sama Y plus Y aksen. Ya kan? Ini plus X aksen Z. Sama dengan ini ya, sama dengan yang ininya lah. Terus di sini Y plus Y-nya kan bisa jadi 1 nih. Jadi 1. Berarti Y plus X 1 plus X aksen Z. Nah, terus di sini bisa gua masukin lagi nih yang X plus X aksen Z-nya pakai distributive law yang tadi lagi juga. Berarti jadi di sini ada Y plus X plus X aksen dikali X plus Z. Di mana X plus X aksennya bisa jadi 1 juga, berarti kita coret kan. Hasilnya berarti jadi Y plus X plus Z sama dengan X plus Y plus Z. Hasilnya dia sama kan, berarti dia terbukti. Itu sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Paling kalau buat yang kayak aljabar boolean gini, kalau misalnya kalian pusing ngelihat apa ya kayak A, B, C, D terus digaris,
kalian ubah aja dulu ke bentuk petik, ke bentuk yang biasa, A aksen, B aksen, C aksen, yang A petik, B petik gitu. Cuman nanti mungkin di lembar jawaban soal UTS-nya kalian sesuaiin, karena siapa tahu dosennya maunya pakainya yang garis atau misalnya pakainya pakai yang petik, jadi sesuaiin lagi sama dosen masing-masing. Karena memang ada yang nulisnya pakai garis, ada juga yang nulisnya pakai petik. Sama aja sih sebenarnya. Dan gue kalau misalnya ngetik juga gue lebih prefer pakai petik sih, karena ini kan cuma karena gue pakai pen ya, pakai draw freehand ini, jadi makanya gue pakai garis juga gitu. Ini kalau pakai petik tadi gue nyobain jadi hancur banget. Sama yang kita lanjut aja kali ya, udah cukup lah si latihannya. Oke, kita sekarang lanjut ke Keymap. Nah, kalau Keymap, kalian ada kebingungan di mananya nggak? Atau mau gue jelasin dari awal juga? Kayak Keymap tuh yang kayak gini nih, contohnya. Mulai dari cara bikin Keymap-nya, mungkin kalau misalnya nanti disuruh kan, sama cara ngelompok-ngelompokinnya gitu. Bolehlah sekilas biar inget lagi. Oke. Jadi ya pertama Keymap tuh kan kita dapetinnya pertama dari ini ya, dari truth table. Nah, terus cara nyelesainnya juga, ini kan Keymap kita buat nyari persamaan yang sederhana. Nah, cara nyelesainnya itu ada kayak, jadi pertama kita kelompok-kelompokin dulu sih yang outputnya 1 gitu kan. Nah, kelompoknya itu yang kelipatan 2, kayak misalnya 2, 4, 8 gituan kan. Nah, tapi kita coba usahain bikinnya tuh yang kelompoknya paling besar dulu, kayak misalnya nah kalau misalnya yang contohnya 3 ini nih, ya kan ada 1, 1, 1, 1. Ini kan, nah dia 4 tapi dia nggak nyambung gitu loh. Jadi nggak bisa kan. Jadi yang paling besar dia bisanya 2 gini. Kita kelompokin nih yang pakai yang merah, terus yang bawah juga kita kelompokin yang hijau. Nah terus ini ada 1 sama 1 gini nggak usah kita kelompokin lagi karena masing-masing udah punya kelompok. Kecuali kalau misalnya, ini nggak bisa gue gambar ya. Ke yang draw. Pilih itu. Ini ya. Langsung aja. Nah, kecuali kalau misalnya di sini ada, ini jadi 1 nih. Nggak bisa anjir. Oh bisa. Ininya jadi 1 gitu kan. Ini kan berarti dia masih sendiri nih. Nah, mau lu kelompokin lagi kayak begini juga bisa. Tapi kalau misalnya dari dua ininya dia udah di kelompok, ya nggak usah kita kelompokin lagi gitu loh. Buat apa? Yes ya, salah. Nah, terus kalau misalnya contoh yang 4 variabel gitu kan, ini dia bikinnya 2 sini boleh, atau misalnya sini 1, sini 3 juga boleh sebenarnya kalau lu bisa gitu. Sama tapi diingat aja kalau misalnya buat Keymap, misalnya dia ada 2 variabel gini, si urutan ininya harus benar, urutan angkanya. Yang pertama 00, 01, 11, terus 10, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik soalnya nanti bakalan hancur si Keymap-nya, bakalan rusak. Gitu. Terus dia juga bisa bikin kelompok yang lintas ini ya, kotaknya ya. Jadi anggapannya kotaknya tuh kayak nyambung semua gitu. Jadi kayaknya ini sama ini sama ini sama ini tuh sama aja kayak kotak gitu kan. Nyambung semua. Gitu. Nah, terus cara bikin si ininya gimana sih? Cara bikin apa? Si persamaannya gitu kan. Nah, warna merah itu. Nah, cara bikin persamaannya pertama kita lihat nih. Misalnya yang contoh ini aja lah ya. Ini kan ada grupnya ada 2 nih, ada yang dimerahin sama yang kotak hijau. Cara bikin persamaannya kita gini dulu. Pertama kan
si Y-nya dulu lah, atau apanya dulu, outputnya. Outputnya sama dengan, kita lihat lagi dulu, kayak yang kotak merah ini, kita lihat ke tabel yang samping ini, angka yang samping ini. Dia kena apa aja? Kayak misalnya kalau kena 01 sama 11 gitu kan. Ini kan P-key. Berarti ini P-nya 0, Q-nya 0. Ini juga akan P-nya 0, Q-nya 0. Nah, terus di sini kalau 0 tuh berarti dia aksennya atau negatifnya kan. Berarti di sini dia ada P sama P aksen. Kebalik ya. Ini P aksen sama P berarti. P aksen sama P, terus Q-nya tuh dia karena dua-duanya satu, berarti sama Q doang. Nah, PP Q, bukan itu ya. Terus dia cek lagi ke atasnya. Cek lagi ke atasnya dia kena apa aja gitu kan. Ya, dia cuman kena ini doang. Ini RS kan, berarti ini R, ini S. Nah, R-nya kan dia kena dua-duanya juga kan. Berarti R aksen sama R. Terus S-nya dia kena satu. Sama yang ini juga kenanya satu doang. Berarti S doang gitu kan. Nah, terus ini tuh sebenarnya belum disederhanain. Kenapa? Karena masih ada yang ini loh. P aksen P ini kan dia berarti bisa dihilangin aja. Kalau saling menegasi kan 0 kan kalau di sini. 1. Jadi ini bisa dihilangin juga. Nah, berarti ini bisa dihilangin juga kan. Nah, terus berarti dia cuma Q sama S doang. Terus kita lihat lagi kotak kedua. Nah, kotak kedua tuh di sini kena apa aja sih? Nah, ternyata dia kena P-nya. P-nya tuh dia kena 0 sama 1. Q-nya dia cuma 00. Nah, terus ini kita pakai tanda plus buat misahin yang beda blok gitu kan, beda grup. Ya, beda circle. Terus di sini kita berarti dapat P aksen sama P. Terus Q-nya tuh kan karena dia dua-duanya 0, berarti dia Q aksen. Ya kan? Nah, terus kita lihat yang ke atasnya. Dia dapatnya 00 sama 10. Ya kan? Ini kalau lihat ke atas juga 00 sama 10 doang kan. Tuh. 00 sama 10. Berarti R-nya dia dapat 0 sama 1. R aksen sama R. Sementara si S-nya dia dapat 0 doang kan. Berarti S aksen. Ini yang sama bisa kita ilangin juga. Nah, berarti hasil akhirnya tuh dia dapat Y sama dengan, gue ganti warna aja kali ya. Q sama S kan. Terus sini Q sama S aksen. Jadi hasil akhirnya QS plus QS aksen. Udah beres di sini. Sama nanti paling tinggal diubah ke logic gate lah ya. Bisa lah kalian mengubah logic gate-nya. Kalau dikali ini artinya N, kalau plus itu artinya pakai OR gitu kan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang masih ngawang-ngawang gitu. Kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Oh, itu QS aksen, harusnya Q aksen X aksen. Yang mana ya? Oh iya, QS. Oh iya benar sorry. Harusnya Q aksen S aksen ya. Iya ya. Lupa aksennya, harus teliti guys. Sini kan soalnya dia yang ini kenanya 0 sama 0 doang kan Q-nya.
Berarti yang absen. Terima kasih sudah mengoreksi ya. Gue juga kadang-kadang ini kalau Karnova tuh suka ya gitu, suka kurang aksen gitu atau gimana. Jadi harus pelan-pelan lah, benar-benar pelan-pelan gitu. Udah, kita lanjut aja. Mungkin nah coba mungkin soalnya nih kita cobain aja lah ya. Terjemahkan tabel kebenaran menjadi tabel Qimet. Terus tentukan outputnya. Tadi gue belum ngajarin ya caranya ya. Jadi sekalian aja ya. Nah, semangat draw. Nah, ini kan dari truth table nih. Kita mau gambarin Qimetnya gimana? Caranya gampang. Bengkok dong. Ya udah, anggap aja lurus lah ya. Anggap aja lurus. Ini gini. Terus misalnya yang ini A, yang ini BC. Kita pertama masukin dulu angkanya. Kalau ini cuma 1 kan berarti cuma ada kemungkinan 0 sama 1 kan, karena angka biner. Nah, kalau yang atasnya berarti dia dari 00, terus dia ada 01, 11, sama 10. Ininya inget ya, jangan sampai kebalik-balik. Ini penting banget. Kalau misalnya kalian kebalik-balik, ya jawaban kalian pasti salah gitu. Nah, terus kita lihat lagi ke tabelnya. Ini dia 0, 0, 0. Yang kita masukin ke sini tuh, ke dalam tabel tuh si outputnya atau si Y-nya. Jadi kalau misalnya dia 0, A-nya 0, sama BC-nya 00, dia kan outputnya 1. Kita taruh aja 1 di sini. Terus kok kita lanjut lagi lihat sini, A-nya 0. Berarti dia kolom atas, baris atas, sorry. Terus B-nya 0, C-nya 1, di sini ya, 1 kan. Gampangnya kita tulis aja dulu semua yang 1 kalau dari truth table tuh. Yang 0-nya skip dulu. Ntar sisanya baru di nolin gitu kan. Terus lanjut ke yang ini. Yang 1 yang ketiga berarti kan. Di A-nya 1, berarti yang baris bawahnya. Terus BC 01. 1. Yang ini A1, BC 10. Jadi di sini 1 juga. Terus ini 1 juga berarti kan. Sisanya baru di nolin. Jadi kan Karnaugh map-nya. Nah, terus sekarang tinggal kita bikin kelompok-kelompoknya. Ini kan, nih sekarang kita gini, ini ada yang 2 sama ada yang 3. Nah, karena 3 kan nggak boleh ya, karena harus perikatan 4. Jadi kita ambil 2 aja. Kayak misalnya, gue mau ambil yang ininya gitu kan. Sama gue mau ambil yang ini. Terus ini masih ada 1 sisanya. Kalau bisa diginiin, ya giniin aja. Kan. Jadi kita punya 3. Kita punya 3 grup. Terus barulah kita bikin persamaannya. Kasih tentukan persamaannya di sini sebenarnya. Ya outputnya sih sama aja. Berarti jadi Y sama dengan cek grup pertama nih, A-nya dia dapat 0 doang kan. Aksen. Terus BC kita lihat. B dia dapat di 0 doang juga. Berarti B aksen. Nah, terus yang C-nya dia dapat 0 sama 1. Berarti ada C aksen sama C kan. C aksen sama C bisa langsung coret aja lah, nggak apa-apa. Berarti dia cuman AB doang. Aksen A, aksen B, aksen doang. Kan. Terus
Pokoknya kalau ada yang biar cepet mah sebenarnya kalau ada yang dia dapat di 0 sama 1, ya udah langsung aja dihilangin gitu si huruf itunya. Karena kan sama-sama nanti bakal dihilangin. Terus kita lihat grup yang kuning yang kedua nih. Yang kedua, dia A-nya dapat, ntar gue ganti warna lagi aja kali ya. A-nya, ini kan dapat 0 sama dapat 1 juga kan. Berarti di sini A-nya dia nggak dapat, terus BC-nya 01, B-nya 0, berarti B aksen. C-nya 1, berarti C biasa. Terus lihat yang grup 3. Yang grup 3, dia ada di A yang 1 doang. Berarti dia ada A. Terus kalau dilihat ke atas, ini aja lah. Kalau dilihat ke atas, dia B dapat 1. 1 doang. Kita tulis berarti B. C-nya dapat 1 0. Berarti nggak usah kita tulis karena di sini kan ada C sama C aksen. Kalau dihapus, kalau dicoret hilang kan. Gitu. Jadi hasil akhirnya ini. Y sama dengan A aksen B aksen plus B aksen C plus AB. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Masih kurang paham atau udah bisa gitu? Kenapa B aksen C bukan B? Yang ini ya? Yang ini ya? Soalnya ini kita lihat nih. Aku pakai warna ini aja kan. Ini kan kita lihat di sini nih. Satu-satunya kan dia cuma kena ini doang. Cuman kena baris yang ini doang, kolom ini doang. Karena berarti kan dia cuma kena 01 ini kan. 01, 0-nya itu untuk si B, satunya itu yang C. Jadi dia apa ya? Kalau 0 kan berarti dia aksen. Kalau 1 berarti dia biasa. Dia jadi B aksen C. Yes. Jadi harus dilihat juga si ininya, atas sama ke sampingnya harus dilihat dua-duanya. Begitu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Sama-sama. Kalau misalnya udah pada ngerti, kita lanjut ke materi berikutnya aja ya. Mungkin ya udah kita lanjut aja ke materi berikutnya ya. Kita gantian yang ngajarnya sama Max, dipersilahkan. Bentar ya. Oke, ini udah kelihatan belum? Udah. Nah, ya, jadi sekarang kita ke binary number. Jadi materi yang ini tuh kebanyakan urusan binary, desimal sama hexadesimal. Jadi konversi sama penjumlahan. Nah, di sini kita ada apa namanya? Ada tabel konversi. Dia sebenarnya sih tabel konversi ini mah kayak
yang awal-awal kan untuk yang biner dari desimal ke biner ini kalian bisa nanti diajarin cara ngekonversiinnya. Nah, tapi yang penting itu sebenarnya yang ke heksadesimal, terutama yang bagian ini 10 ke 15 karena heksadesimalnya itu dia berupa abjad A B C D E F. Jadi diingat aja paling. Nah, ntar kepakainya tuh di konversiannya. Nah, ini untuk yang konversi bilangan konversi dari desimal ke biner. Sebenarnya caranya itu tuh pembagian 2 karena biner itu kan antara 0 sama 1 ya. Nah, jadi kalau misalnya cara pembagiannya itu bisa gini. Bagi 2 gini kan. Nah, dia bisa kalau dibagi 2 terus-terusan, cuman bedanya kalian tulis sisanya di sebelah sini aja. Jadi begini, ini bagi 2 habis kan 40. Bisa di sini 0. Terus ditulis aja dibagi 2 lagi. Bagi 2 lagi di sini habis lagi di 20. Berarti sisanya 0. Bisa kalau 20 dibagi 2 lagi habis lagi sisanya 0. Terus sampai dapat ke angka 1 nih. Kayak misalnya yang 5 gini kan. 5 dibagi 2. Berarti kan kalau 5 dibagi 2 itu kan 4 tuh. Bisa 1 kan. Nah, si 1 ini tulis aja sisanya 1. Jadi kalau misalnya nanti ditulis jadi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Karena yang angka 1 dibagi 2 sisanya 1. Nah, ada cara yang ini yang pembagian 2. Nah, kalau gua sih lebih suka caranya yang pakai tabel gini. Kolom biner. Nah, ini kelihatan kan ya tabelnya? Halo? Ada. Nah, kalau gue sih lebih sukanya pakai kolom biner gini. Jadi emang sih buat awal itu lebih lama karena harus ngebikin tabelnya dulu. Tapi lebih enak karena mungkin nggak tahu sih gue lebih sukanya gini aja. Nah, simpelnya gini aja. Ngelihat kita punya bilangan desimal 80 kan. Terus kita lihat di kolom biner pertama itu tuh berarti digit yang ke-8. Dia itu tuh sebenarnya kalau binary itu cara ngekonversinya dari sini. Jadi kalau digit yang ke-0 itu dia 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai 2 pangkat 7. Nah, kebetulan kan 2 pangkat 7 128 nih. Lebih gede dari 80 kan, berarti enggak kita isi aja 0. Nah, terus 64 itu tuh dia sekarang berarti angka tergede yang mendekati ke 80 tapi nggak ngelebihin 80. Kita isi aja angka 1. Nah, sekarang kita lihat, kita udah punya angka 64 di tangan nih. Nah, kita lihat si 32 tambahin 64 bablas kan 3 tambahan 6 aja udah 9 berarti enggak. Nah, sekarang 16 ditambahkan ke 64 itu berapa? 80 kan? Berarti kita udah mencapai angka yang kita mau. Ya udah sisanya kita isi aja sama angka 0 karena kalau kita tambahin sama 1 2 sampai 8 bakal lebih dari 80. Jadi hasilnya apa namanya? Hasilnya lebih ntar. Nah, jadi bisa kita tulis aja langsung 4. Iya. Nah, kalau perlu diingat juga yang cara yang tadi yang di PPT itu jangan lupa hati-hati kebalik ininya si hasil konversiannya gitu. Terus bisa juga dilihat kalau misalnya di sini kan kita hasilnya cuman 0,000,100 nih, 101. Nah, sebenarnya dia tuh ada leading zero-nya, cuman emang beberapa penulisan binary itu leading zero-nya tuh dihapus. Jadi suka ada yang nulisnya tuh cuman gini doang. Kayak gini. Nah, itu kalian sebenarnya nggak apa-apa. Itu tadi kayak tadi gimana ke dosennya nerima atau enggak kalau misalnya di leading zero kalian hapus atau misalnya mereka ngasih soal nggak ada leading zero-nya. Jadi itu yang mungkin kalian harus agak hati-hati karena biasanya binary itu tuh dari 8 digit dia adanya. Sampai sini ada yang belum jelas? Kalau enggak kayaknya bisa dilanjut dulu ya. Oke, udah kita lanjut aja dulu. Nah, yang ini tuh adalah konversi dari desimal ke heksa.
Nah, caranya juga yang desimal ke heksa itu dia mirip kayak yang binary yang ini, tapi dia itu dibaginya tuh 16-an baginya. Kayak yang ini 44 kan. Kita ngekonversi dari desimal 44 ke heksa. Nah, 44 kita bagi sama 16 aja. Hasilnya dibagi 2, sisanya itu kan sisanya itu 12 tuh. Nah, hasil bagi 2-nya ini kita bagi lagi sama 16. Sorry. Kita bagi lagi sama 16, sisa baginya itu 2. Nah, jadi kita dapat angkanya tuh 12 sama 2. Nah, 12 ini kan tadi kalau kita ingat-ingat kan angka 0 sampai 9 itu sama. Berarti 10 sampai seterusnya kan pakai abjad. Nah, kita lihat ke tabel yang tadi di sini. Di tabel yang di sini, angka 2 tetap angka 2. Sedangkan angka 12 dia jadi C. Makanya nanti di sini kita tulis jadinya 2C. Sampai sini ada yang bingung nggak? Nggak? Oke, kita lanjut aja kalau gitu juga. Nah, yang ini adalah konversi biner ke heksadesimal. Nah, kalau yang konversi ini tuh caranya tuh sebenarnya ada 2, ada yang pengelompokan 4-4 gini, ada juga yang kita ubah dulu ke desimal. Sebenarnya ini juga nggak apa-apa, kita ubah dulu aja ke desimal terus ke biner. Oke, kenapa itu yang 2 dibagi 16 sisa 2 ya? Ini tuh mungkin lebih ngomongnya harusnya jangan bagi ya, ngomongnya ke modulus kali ya, karena kita nggak bikin angkanya jadi desimal pecahan yang 0, kita ngomongnya itu lebih ke 2 dibagi 16 itu sisanya 2 karena emang udah nggak bisa dibagi lagi, sama kayak yang tadi binary 1 dibagi 2 itu sama dengan 0, sisa baginya 1 dia. Karena emang udah nggak bisa dibagi lagi, nggak bisa dibagi apa-apa lagi, nggak bisa dikurang lagi. Jadi sisanya 2 gitu. Terjawab nggak, Mer? Bukan 12 yang 2 ini. Kenapa ke 12 ya, Mer? Hah? Oh, ya. Oke. Nggak apa-apa. Nah, sebenarnya ini juga, gue jujur yang ini kurang suka caranya karena sebenarnya agak riskan, kan dia harus nggak dari belakang. Kalau mau aman mungkin bisa juga di-convert dulu ke desimal. Terus bagi 16 lagi. Sebenarnya ada juga cara satu lagi. Ini berapa sih angkanya itu 14 ini ya. Nah, cara satu lagi sih ini gue juga nemu. Nah, berapa 1001 1001. Nah, kalau cara yang satu lagi gua ini gue nemu gini. Dia kita satu binary ini dibagi 2 dulu. Jadi 2 kelompok terpisah. Kayak gini. Nah, terus ini setiap digitnya kayak ini sama ini kalian kaliin. Nah, si 8421 ini tuh dia exact, jadi bakal soalnya gimana dia bakal terus kayak gini. Ini kalian kaliin 1 sama 1, 1. 0 sama 2, 0. 0 sama 4, 0. 1 sama 8, 8. Ini gini. Jadinya 8, 0, 8, 0, 0, 1. Yang ini juga sama, 8 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 2 kali 1, 2 kan. 1 kali 1, 1. Nah, terus anggotanya kita jumlah.
9, ini jadi 3. Hasilnya jadi 9, 3 hexnya. Sorry. Hexnya itu 93. Sama kan hasilnya 93. Nah, cuman kalau misalnya kalian nggak berani pakai yang tadi, yang binary ini, atau yang cara yang gua pakai ini, udah aja ubah dulu ke desimal, terus dari desimal tinggal dibagi 16 bagi 16 kayak tadi. Nanti dikonversi pakai tabel yang konversi ini. Sejauh ini ngerti nggak? Aman? Oke. Nah, ini yang mungkin dari bagian konversi. Nah, ini ada namanya komplement. Komplement tuh nggak usah diambil pusing banget. Dia itu sebenarnya tuh singkatnya kayak cuman inverse doang, makanya ini dari 1001 jadi 0110. Itu dia cuman ngubah dari angka 1 ke 0, yang 0 itu jadi angka 1. Jadi kalau misalnya gue punya binary kayak gini, nah ini sama gue bisa diubah, dikonversiin ke komplement itu jadi gini, 100101111. Nah, inget ini itu komplement 1 ya. Kalau cuman ditukar doang, ditukar antara 0 sama 1 itu baru dia komplement 1. Nah, bedanya apa sama komplement 2? Komplement 2 itu di last digitnya, di angka yang sininya, itu ditambahin 1 lagi setelah kalian komplement 1. Jadi kayak misalnya contohnya yang ini, bakal gini. Di sininya kita tambahin angka 1, jadi 0111 gitu. Nah, yang perlu kalian ingat kalau misalnya hasil mungkin soal komplemennya kayak begini. 0, itu kita komplement kan jadi 1100. Ini komplement satunya ya. Nah, komplement 2-nya kan kita nambahin angka 1 di sini. Kalian harus ingat kalau misalnya catatan pertambahan angka binary itu 1 ditambah 1 itu sama dengan 0, tapi dia punya angka 1 yang di-carry ke digit selanjutnya. Maksudnya gimana? Jadi gini. Kalau gini kan berarti 0, 0, 1, 1, di sini tambah 1 kan? Tambahin. Ini tuh hasilnya 0, tapi dia bakal ngasih angka 1 ke sini. Nah, ini jumlahin, hasilnya juga 0, dia bakal nge-carry angka 1 ke sini. Jadi hasilnya gini. Sejauh ini ngerti nggak urusan komplement ini? Sama yang penjumlahannya? Penjumlahan 1 sama 1-nya itu. Pakai penjumlahan aman? biner kan yang satu-satunya teh. Kenapa? Yang kalau misalkan si angka belakangnya 1 berarti kan pakai penjumlahan biner. Iya, Nah, nih catatannya tuh di sini nih sebenarnya. Nih. Digedein ya, 0 tambah 0 ini sama dengan 1. Kalau misalnya 0 tambah 1 ini sama dengan 1. Nah, yang ini kan kebalikannya nih. Sama dengan 1. Terus yang tadi 1 tambah 1 sama dengan 0, tapi dia carry 1 lagi. Carry 1 ke digit berikutnya. Nah, terus ini untuk yang aritmatika binary ya. Jadi mungkin yang berhubungan sama math. Jadi ini ada yang bit bertanda, dia itu buat nunjukin dia positif atau negatif. Jadi sebenarnya sih angka yang bisa didesimalin itu yang ini. Tapi dia punya tanda di sini buat nunjukin dia itu positif atau negatif. Cuman kalau misalnya bitnya 0 berarti dia itu positif, kalau bitnya 1 itu berarti dia negatif. Cuman kalau nggak salah kemarin sih kita belum sempat diajarin, jadi kayaknya kemungkinan nggak keluar juga, bisa jadi. Tapi ingat-ingat aja, siapa tahu ditanya di PG atau di mana gitu kan. Ini yang komplement yang tadi. Terus, nah sebenarnya tuh ini ada penjumlahan dulu ya. Tapi kita sekalianin aja di sini. Nah, pengurangan itu tuh caranya gimana? Pengurangan itu tuh caranya bit yang dikurangnya itu
atau angka pengurang, berarti kalau di sini itu tuh angka 4-nya itu kalian jadiin komplement. Jadi kalau misalnya sebentar, 4 itu tuh kan jadi kan dia 0. Bentar. Wait, bentar ya, kita lihat aja ke sini biar cepet. Nah, 4 di sini kan dia 100 nih. 100. Nah, tadi pengurangan. Nah, 100 kan. Terus kita ngelihat di sini angka 9 itu tuh 1001. 1001 ya. Terus bisa kita lakuin dengan kita negasiin pengurang. Sebentar ya, caranya kok beda. Ntar nanti yang pengurangan kita balik lagi aja dah ke situ. Ntar gue harus ngecek lagi catatannya ya. Nah, kalau untuk yang pengalian itu sebenarnya dia pengaliannya mirip kayak yang pengalian desimal biasa, cuman pakai penjumlahannya itu penjumlahan biner. Kalau misalnya gini 1 0 kayak ini kan, ini 1 dia dikaliin sama 1 kan, hasilnya ke sini 1 nih. Nah, terus yang ini kan 0 ke sini. Yang ini 0. Yang ini 1. Terus kita majuin, ini sebenarnya kayak perkalian desimal biasa. Terus sama kayak yang ini nih. Buat yang digit berikutnya, dia kalau ke sini juga 1. Nah, 1, 0, 0, 1. Ini kan baris yang dia. Terus ini yang ketiga. 0 semua karena dia 0 semua bentuknya. Terus yang keempat juga sama. Udah gitu dijumlahin aja pakai penjumlahan biasa. Kalau penjumlahan biasa ya ngikutin catatan yang tadi. Yang kalau 1 tambah 1 hasilnya 0, 0 tambah 1 itu hasilnya 1. Gini kan. Nah, jadi tinggal lagi jumlahin semua. 0 hasilnya 0, 1001 hasilnya 0, nge-carry angka 1 ke sini, ini ketemu, dia keluar hasilnya 0 lagi, nge-carry angka 1 ke sini, tapi 1 ketemu sama 0, jadi angkanya 1 di sini, terus sisa 1 sendiri. Jadi ini hasilnya 99. Gitu. Nah, yang pembagian juga mirip seperti yang pembagian desimal. Kita punya angka di sini 11101. Terus di sini 101 kita tulis aja angka 1 bagi 0001 dikurang kan. Terus sampai hasilnya jadi 0. Caranya itu. Oke, bentar ya untuk yang pembagian. Nah, kalian bisa coba dulu paling soal yang ini dulu aja yang konversi. Bentar, tadi buat yang pengurangan itu teh tadi agak bingung sedikit. Jadi kita kan ngeliat nih 4 banding 4 100. Bukan 100 sih 100 ngomongnya. Nah, kita ngelihat dulu nih binary ke-9-nya berapa? 1001.
Nah, kita kerjain di sini. Jadi, ini kan 100 nih. Nah, kutipisan. Kan 100. Nah, biar sama dulu kita tambahin leading zero di depannya. Supaya jelas karena jadi kan sama nih jumlah digitnya. Angka 9-nya itu ada 4, angka 4-nya juga jadi ada 4 digit. Nah, terus sama kita di komplement dulu. Jadi 1, 1, 0, 1. Nah, yang dipakai itu komplement kedua. Komplement keduanya. Jadi ini kita tambahin angka 1 di sini, di digit terakhirnya. Jadi kan gini, 1, 0, 1, 1, 1. Kita tambahin dulu. Ini jadi 0, 0, 1, 1. Ini kan. Nah, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ini kita jumlahin. 1, 0, 1. Ini kita jumlah. Ini 0. Tambah, ini kan jadinya 0 nih. Ada carry 1. Nah, 0-nya ini ketemu 1, 1, 1. Sorry. Nah, ini tuh hasilnya terus jadinya. Kurang lebih gitu caranya. Ini ada yang masih bingung nggak? Kenapa harus komplement 2? Atau emang kayak gitu? Kemarin sih kalau gue nemu caranya itu komplement kedua dia pakai caranya. Cuman Khusus buat untuk pengurangan ya? Khusus pengurangan, kalau penjumlahan bisa langsung soalnya. Oke. Sorry, chatnya hilang. Bingung yang pengurangan sama perkalian ya. Bentar, yang perkalian dulu aja ya. Soalnya yang pengurangan itu tuh masih agak ribet. Kalau yang perkalian tuh sebenarnya perkaliannya mirip sama perkalian desimal biasa yang kayak misalnya contohnya 12 kali 11 gitu ya. Kalau perkalian desimal gini biasa, ini udah kelihatan kan ya? Kalau yang perkalian desimal biasa kan ini 2, 1, yang ini. Terus kan kita maju 1 digit, saya kasih titik, 2, 1 kan. Terus kita jumlah 2, 3, 1, 3, 2 nih. Nah, kalau yang ini juga sama, cuman kita ngitungnya 1001 gitu pakai biner. Jadi 1001 1011. Itu kan karena ini punya 11, ya ini punya 9. Ini kita kali ya. Ini 1 kali 1 1 kali 0 kali 0 kali 1. Terus kita maju 1 digit. 1 0 0 1. Nah, terus yang ini kan digit ketiganya angkanya 0 semua. Berarti 0 0 0 0. Soalnya 0 kali 1 0, 0 kali 0 0, sampai 0 kali 1 juga 0. Kita majuin aja digitnya. Ya, Sorry, kenapa? Yang maju tuh yang mana ya angkanya? Yang maju tuh tiap kali digitnya maju. Gimana ya, jangan sebentar. Jadi ini kan tadi kalau yang ini kan hasilnya di sini nih. Ini nih. Yang ini mulainya dari sini. Yang ini mulainya dari sini. Sorry. Nah, ini. Kelihatan nggak polanya? Bentar ya, sorry. Kita ulang lagi aja.
Mungkin biar jelas gue pakai yang desimal dulu aja deh. Misalnya kita punya angka 145 gitu ya. Kita kaliin 11. Ini kan hasilnya 5, 4, 1. Biasanya kalau kalian ngitung gini kan ini kita geser kan hasil perkaliannya ini kan. Jadi supaya dia di puluhannya. Ini 5, ini 4, ini 1. Terus udah gitu ini semua kita jumlah 5, 9, 5, 1. Nah, ini juga konsepnya sama kalau yang binary itu. Konsepnya dia sama. Dikaliin, nah ini 1. 0, 0, 1 kan. Nah, terus yang selanjutnya kasih titik di sini atau angka 0. Di sini 1, 0, 0, 1. Kasih lagi titik 2, karena kan kita ngitung yang ini 0, 0, 0, 0. Terus kita kasih lagi titik di sini 3 biji. Karena kita ngitung yang ini supaya segaris. 1, 0, 0, 1. Terus ini semua kita jumlah 1, 1, 0. Ini 1 tambah 1 carry ke sini. Ini solusi 0, sorry. Ini juga 0. Ini carry ke sini 1, 1 gitu. Masih bingung nggak kira-kira? Ini teh 1 pindah ke depan, tapi teh Ya, kenapa? nggak jadi, kirain teh nggak ada 1 di bawahnya. Bentar ya. Yang untuk perkaliannya yang masih bingung nggak? Nah, kalau untuk pengurangannya bentar ya. Nih, kalian coba dulu lagi yang ini aja. Nah, halo, nah ya jadi oke, sorry, yang pengurangan ini baru dapat kejelasan lagi. Jadi caranya itu ada dua, satu yang dikasih tahu sama Gion, itu tuh yang minjem. Satu lagi cara yang ini yang pakai komplement kedua ya. eh Kita ngajarinnya dulu yang komplement kedua karena kemarin kalau nggak salah sempat dijelasin sama Bu Risa. Jadi caranya tuh gini. Eh Kita kan tahu yang angka 9 itu kan tadi 1001. Sedangkan yang angka 4 itu kan dia 100. Itu kita ubah ke komplement itu kan jadi 1101 ya. Nah, kita ubah ke komplement kedua itu kan dia jadi 0, 0, 1, 1. Nah, hasilnya itu dia berarti diginiin. Nah,
Ini terus kita jumlah 1, 0, 1, 0, 1. Nah, tadi itu ada yang terlewat si stepnya itu. Digit pertama angka satunya itu selalu dihapus. Jadi dia itu hasilnya yang ini. Makanya saya lihat hasilnya yang ini sama kayak yang dicontoh. Gitu. Ada yang masih belum ngerti kalau cara yang pakai komplement. Iya Mary, komplemennya itu pakai komplement yang kedua. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian pakai cara yang komplement kedua ini, pakai cara komplement ini, jangan lupa kita pakainya komplement 2, terus angka 1 di hasil penjumlahannya yang pertamanya itu dibuang. Ini. Karena kalau nggak ntar hasilnya jadi 12. Gitu. Jangan lupa 2 itu kalau pakai cara yang komplement. Gitu. Nah, paling di akhir itu tuh kita ada, oke udah ngerti ya. Nah, di akhir itu kita ada yang namanya tuh circuit flip-flop ya. Nah, sebenarnya circuit flip-flop ini tuh dia anggapannya kayak rangkaian logic gate, di mana dia itu tuh nyimpen data biner ya. Nah, biasanya itu tuh kalau outputnya dia tuh ada 2. Kalau yang satu misalnya 1, yang satu pasti 0. Nah, kebetulan kemarin juga waktu di kelas itu kita dijelasinnya tuh cuman sebentar. Jadi kita masih kurang tahu ya nanti kira-kira bakal soalnya mungkin modelnya bakal kayak gimana. Palingan biar aman aja kalian mungkin baca-baca aja untuk yang flip-flop kayak oh kalau yang SR itu dia bentuknya kayak gini, tabel outputnya kayak gini, ciri-cirinya kayak gini. Kalau yang JK itu kayak gini, kalau yang D flip-flop itu kayak gini, kalau yang T flip-flop itu kayak gini. Karena kemarin juga sempat jadi agak bingung mau dikasih soalnya kayak apa karena kita juga nggak tahu mau dikasih soalnya kayak gimana sama dosen. Jadi paling itu aja kalian apalin. Mungkin nanti ditanya dikasih gambar ini flip-flop jenis apa atau mungkin gimana kita nggak tahu. Jadi paling kalian apalin aja. Oh, T flip-flop itu yang kayak gini, tabelnya gini, ciri-cirinya itu kayak gini. Paling gitu aja. Nah, sekarang untuk paling materinya sih segitu aja kalau yang diresponsi ini. Kira-kira ada yang masih bingung nggak untuk yang bagian desimalnya gitu. Ini ada soal bisa kalian coba. Ntar kalau bingung kalian bisa nanya. Nah, paling yang kayak gini, draw test. Bentar. Nah, paling kalian ini aja apa? Hati-hati aja yang kayak gini, yang angka 1, yang 11 gini, yang digitnya berbeda lah. Jadi nggak semua soal itu kadang nulis angka binary itu digitnya 8. Ada yang cuma 5, ada yang cuma 4. Itu tuh nggak salah. Paling kalian ingat aja kalau di depan angka 11 ini tuh ada leading zero-nya. Jadi kalau misalnya ditulis di tempat lain itu tuh kayak tadi angka 11 ini di depannya tuh dia ada leading zero-nya itu sampai 8 kali itu. Cuman biasanya ada beberapa yang nggak nulis ini. Jadi tambahin aja gitu. Masih ada yang bingung nggak kira-kira? Biar bisa kita ulang atau dibahas ulang. Ini kalau udah nggak ada yang bingung lagi, mungkin mau di closing aja atau